pagi Ibu. Bagaimana keadaan Pak Is hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Baiklah Pak Is, hari ini sesuai jadwal kita akan melaksanakan percakapan pra observasi. Jadi adapun tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana kesiapan Pak Is dalam melaksanakan nanti untuk persiapan observasi. Nah, baiklah Pak Is, apa tujuan yang ingin dicapai nanti di dalam pembelajaran? Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu murid dapat menjelaskan fenomena perubahan bentuk energi di sekitarnya. Fenomena bentuk energi di sekitar ya Pak Is ya. Kemudian Pak Is gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Untuk tercapainya tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan, saya menerapkan strategi inquiry based learning itu. Jadi model pembelajarannya ya inquiry based learning. Kemudian apakah asesmen yang disusun tadi? Baiklah Pak Is, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Is sampaikan tadi, kira-kira fokus pengembangan yang akan Pak Is lakukan itu kira-kira seperti apa? Fokus pengembang kita nanti itu ke penalaran kritis itu. Penalaran kritis. Kalau begitu Pak Is, apa indikator keberhasilan yang Pak Is gunakan untuk mengukur bahwa anak itu benar-benar sudah bisa bernalar kritis gitu? Untuk mengukur nanti ketercapaian pengembang itu, kita nanti akan menggunakan format penilaian yang mendukung untuk kita melihat ketercapaian dari penilaian kritis tadi itu. Jadi ada formatnya Pak Is ya. Kemudian Pak Is, apa strateginya yang akan Pak Is gunakan? Supaya tujuan dan fokus pengembangan bisa tercapai, strategi yang akan saya gunakan yaitu inquiry based learning. Inquiry based learning ya. Kemudian lanjut Pak Is ya, mengenai asesmen. Apakah asesmen yang telah Pak Is susun itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan? Asesmen yang saya lakukan itu menurut saya sudah sesuai dengan tujuan. Saya melakukan asesmen awal, asesmen proses atau formatif, kemudian asesmen sumatif atau asesmen di akhir pembelajaran. Berarti menggunakan ketiga asesmen tersebut ya Pak Is ya. Kira-kira masih ada nggak tantangan yang Pak Is hadapi untuk kesiapan Pak Is melaksanakan observasi yang selanjutnya itu? Masih ada nggak? Tantangan yang kemungkinan akan dihadapi itu tentang alat dan bahan kendaraannya itu, seperti alat dan bahan untuk praktek nantinya praktek perubahan energi itu. Sebab kalau disiapkan tentu tidak bisa nanti memadai untuk semua murid kita. Kalau kita minta ke murid pada kegiatan sebelumnya ini presentasi murid yang membawa alat bahan setiap praktek itu hanya 50% itu. Itu yang menjadi tantangan saya untuk ke depannya. Berarti mengenai perlengkapan yang Pak Is ya. Kira-kira apa yang akan Pak Is lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama, saya tentu sebagai guru yang akan melaksanakan pembelajaran menyiapkan alat dan bahan yang bisa saya persiapkan. Kemudian untuk mengurangi kelemahan itu terjadi, saya juga meminta kepada murid untuk menyiapkan alat bahan di rumah dan dibawa ke sekolah pada hari pelaksanaan pembelajaran. Di samping itu saya juga di grup paguyuban menyampaikan kepada orang tua untuk membantu murid-murid kita menyiapkan alat dan bahan untuk melakukan praktek di sekolah pada hari Senin. Itu yang saya lakukan, Ibu. Berarti selain dari Pak Is juga nanti mengajak orang tua berkolaborasi nanti ya, agar anak-anak itu bisa membawa perlengkapan sesuai dengan pembelajaran. Tadi praktek ya, ada praktek juga ya. Siang Ibu. Alhamdulillah Pak Is sudah selesai melaksanakan observasi kelas ya.
bagaimana perasaan Pak Is setelah selesai melaksanakan observasi tersebut? Alhamdulillah setelah melaksanakan proses pembelajaran perasaan saya rasa senang, bahagia karena menurut saya sudah terlaksana pembelajaran yang menyenangkan itu. Berarti sudah terlaksana. Kalau menurut saya Pak Is, pembelajaran yang telah Pak Is laksanakan itu sudah cukup sangat baik sekali Pak Is. Alhamdulillah. Kemudian Pak Is ada atau kira-kira adakah hal yang telah berjalan dengan baik selama proses pembelajaran tersebut atau apa saja yang telah berjalan dengan baik? Baik Bu, selama proses pembelajaran yang saya laksanakan ada beberapa hal yang saya sangat puas dengan kinerja dari murid saya. Pertama dalam bentuk bekerja kelompok, kemudian dalam kreativitasnya dalam belajar, saya cukup puas dengan hasil yang dilaksanakan oleh murid saya Bu. Jadi kreativitas dan hasil kerja kelompok ya. Kemudian Pak Is, ada nggak kesulitan Pak Is di dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut, seperti di dalam mendukung kegiatan berpikir tingkat tinggi? Ya, selama proses saya juga ada mengalami beberapa kesulitan. Ya. Salah satunya tadi itu Bu, ada di salah satu kelompok itu yang dia kesulitan dalam melakukan praktek. Kita terkendala dengan alat dan bahan yang dia sediakan, dan banyak juga dari anggota kelompoknya itu yang tidak memahami atau yang belum memahami langkah-langkah kerja kelompok. Jadi saya butuh lagi menjelaskan kepada kelompok tersebut tentang langkah-langkah pekerjaan mereka itu. Berarti intinya Pak Is ingin menjelaskan lagi, atau ada nggak ide-ide lain yang untuk bisa mengatasi hal tersebut, atau ada ide lain selain dari menjelaskan tersebut Pak Is? Mungkin ide-ide tersebut itu yang akan saya terapkan kalau bertemu lagi hasil seperti itu, memastikan nanti sebelum melakukan praktek, pastikan dulu murid-murid kita itu memahami langkah-langkah kerja dulu. Itu intinya Pak Is. Kemudian Pak Is, kira-kira ada nggak tantangan atau kesulitan dari Pak Is tentang kemampuan siswa dalam berpikir tingkat tinggi Pak Is? Iya Bu, selama proses pembelajaran tadi saya menemukan tantangan dalam menumbuhkan murid untuk berpikir tingkat tinggi, karena ada beberapa murid saya itu yang sikap percaya dirinya belum tumbuh, sehingga ketika dia mau menyampaikan ide, mau bertanya, menyampaikan sesuatu, takut disalahkan, padahal dia mempunyai kemampuan untuk itu. Tapi karena sikap percaya dirinya rendah, dia terhambat untuk itu. Jadi untuk ke depan saya akan berusaha menumbuhkan dulu sikap percaya diri dari murid saya. Mungkin itu caranya itu. Berarti caranya dengan menumbuhkan rasa percaya diri dulu ya Pak Is ya, supaya siswa ini bisa mereka mengeluarkan ide atau kemampuan berpikir tingkat tingginya. Ini kita terutama Pak Is telah menyampaikan tentang hal-hal yang telah bagus yang Pak Is laksanakan selama pembelajaran serta tantangan-tantangan, kemudian menyampaikan ide-ide atau solusi terhadap tantangan yang telah ditemui itu. Kemudian Pak Is, saya berharap untuk kedepannya saya ingin menantang Pak Is, apakah Pak Is bisa mempergunakan model pembelajaran yang lain, misalnya pembelajaran yang BJBL misalnya, bisa nggak Pak Is? Insya Allah Bu, saya akan mendesain pembelajaran dengan model-model yang sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan seperti apa yang Ibu harapkan. Tapi nanti mohon bimbingan Ibu untuk mendesain pembelajaran yang menarik dan interaktif. Ya Bu. Baiklah Pak Is, saya terima yang disampaikan Pak Is. Pak Is nanti ingin mengembangkan lagi model-model pembelajaran yang untuk pembelajaran yang mendalam ya. Nah, saya nantikan yang Pak Is ya. Insya Allah siap. Untuk hari ini cukup Pak Is. Saya ucapkan terima kasih atas kegiatan wawancara kita ini. Selamat ya Pak Is, kegiatan di dalam proses observasi kita telah berjalan dengan baik. Saya ucapkan
kasih, sampai jumpa lagi. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ini